Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh penonton video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk orang-orang yang belum mendapatkannya, kembali dalam kesempatan kali ini saya akan membahas terkait polemik nasab. Kali ini saya akan menyinggung terkait pelantikan PWI LS se-Jabodetabek yang dilaksanakan di rumah Bapak Kiai Haji Rhoma Irama, yang alhamdulillah pelantikan tersebut berjalan dengan lancar, dan semoga PWI LS makin hari makin jaya. Walaupun dalam pelantikan tersebut ada beberapa oknum yang berusaha menggagalkan acara tersebut, yaitu Bahar bin Smith ini mendatangi kediaman Rhoma Irama dengan tujuan menggagalkan acara tersebut. Jadi Kang Bahar ini datang bersama beberapa orang, ya tujuannya ingin menggagalkan pelantikan PWI tersebut. Katanya bahwa PWI LS adalah organisasi yang dibuat untuk memecah belah umat. Padahal jika kita lihat track record dari Bahar Smith sendiri adalah penceramah yang kontroversi, yang justru Bahar Smith ini adalah penceramah yang memecah belah umat. Tetapi ya Pak Alawi memang begitu, suka mempelintir fakta yang terjadi. Nah, dari pelantikan PWI LS yang dilaksanakan di kediaman Bang Haji Rhoma Irama, saya tertarik dengan ceramah dari Bang Haji Rhoma, di mana ceramah itu menyebut bahwa para pedagang ini merasa sangat bersyukur dengan berdirinya PWI LS. Tentu ada alasannya kenapa sampai para pedagang ini merasa bersyukur. Ya tentu dengan adanya PWI LS ini, oknum-oknum dari Pak Alawi ini tidak bisa seenaknya bisa mendawir mereka. Karena sebelum ada PWI LS, katanya bahwa pedagang-pedagang itu seringkali didatangi orang-orang Balawi dengan ndawir tentunya. Karena biasa kan Balawi ndawir minta kepada orang-orang, pada pribumi, dengan alasan ya ngasih kepada cucu Rasul itu nanti dapat syafaat dari Rasul. Itu selalu doktrin yang diterapkannya. Tetapi alhamdulillah PWI LS tetap berdiri sehingga orang-orang yang dulu ini tidak berani bersuara terkait kasus pendawiran dari Habib Alawi, sekarang ketika ada pendawiran ya PWI LS siap, artinya siap menanggulanginya. Karena itulah kenapa para pedagang merasa bersyukur atas berdirinya PWI LS. Nah, ketika dikatakan bahwa PWI LS adalah organisasi yang disebut sebagai organisasi yang justru memecah belah umat, ini tidak. Justru PWI LS ini berdiri ini untuk melestarikan budaya Indonesia yang ketimuran, untuk meneruskan budaya yang sudah tertanam di Indonesia, yang telah ditanamkan oleh para wali songo. Jadi budaya yang santun, budaya yang ramah, budaya yang saling mengasihi, bukan budaya yang saling memprovokasi. Nah, saya tampilkan satu video cuplikan dari ceramah Bang Haji Rhoma Irama tersebut. Setelah saya tampilkan video, akan saya bahas terkait kitab Balawi, yang mana ternyata bahwa pendawiran itu ada kitabnya, dan
terbahas di sini secara detail dalam kitab Ba'alawi tersebut. Jadi memang pendawiran itu sudah berjalan sejak dulu, doktrinnya juga sama. Namun sebelum saya masuk membahas kitabnya, silakan tonton video dari Bang Haji Roma Irama sekitar 1 menit. Kenapa? Wallahil azim, banyak pengusaha-pengusaha yang telah tersadarkan dengan adanya PWI. Banyak pengusaha yang tersadarkan dan bicara sama saya. Wallahi, terakhir kemarin ada pengusaha besar bicara sama saya, Bang Haji, sekarang saya hidup tenang. Kenapa? Sejak ada PWI saya tenang hidup, Bang Haji. Sebelumnya Masya Allah sepanjang tahun Bang Haji saya dirongrong oleh Ba'alawi. Nah, setelah penonton melihat video dari Bang Haji Roma Irama, itu sangat jelas bahwa para pedagang, dikatakan oleh Bang Haji Roma Irama, merasa sangat bersyukur dengan berdirinya PWI-LS. Karena memang sebelum PWI-LS berdiri, pendawiran-pendawiran ini merajalela, terutama di pondok-pondok pesantren. Kemudian para pengusaha ini tak lepas dari pendawiran para Khabib Ba'alawi. Nah, alhamdulillah sekarang pendawiran-pendawiran itu sudah minim lah. Ya walaupun masih ada tapi sudah minim. Masyarakat sudah cerdas, masyarakat sudah berani melawan. Beda dengan dulu yang ditakut-takuti dengan, oh ini keturunan Nabi, awas jangan berani-berani, kamu harus ngasih ketika mereka meminta, kalau nggak ngasih nanti kamu tidak dapat syafaatnya Nabi. Nah sekarang tidak, itu sudah tidak berlaku, dan masyarakat muslim di Indonesia sudah tidak bisa ditakut-takuti dengan doktrin semacam itu. Nah, kitab yang akan saya baca ini masih di kitab Rosfatus Saudi, karya dari Abu Bakar Shihabuddin Al-Alawi Al-Hadrami, di mana saya akan membaca di halaman 259. Tentu di sini babnya ya bab pendawiran, tapi dengan metode bahasa yang sangat halus. Saya baca teksnya dan teksnya saya tampilkan di layar sebagai bukti bahwa apa yang saya sampaikan ini benar-benar dari kitab Ba'alawi. Bukan karena saya menebar fitnah, bukan saya menebar hoax, bukan saya menebar kebencian, dan bukan sedang memframing. Tetapi ini memang benar-benar kitab Ba'alawi yang akan saya baca. Silahkan teksnya bisa disimak. Saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Asarut tasodduqi alal asraf. Qultu arju min karomillahi ta'ala li abi dulafin al-ajli ayasiro ila misli masoro ilaihi Abul Hasan al-madhkur fi hadhil qissah. Jadi ini asar tasodduqi alal asrof, ini babnya. Jadi dampak atau faedah dengan bersedekah kepada para keturunan Nabi. Tentu yang akan dibahas dalam bab ini orang-orang yang bersedekah kepada keturunan Nabi ini akan mendapat efek yang luar biasa, efek yang baik tentunya. Nah, di sini Qultu arju min karomillah, ini pengarang dari kitab Rosfatus Saudi ini mengatakan bahwa semoga Allah menganugerahkan Abu Dulaf al-Ajli dengan derajat yang sama dengan derajat Abu Hasan yang disebutkan dalam kisah ini. Faqad naqala Ibnu Kholikon an ba'dil majami'i anna Abadulafin al-madhkuri lama marado mautihi hajaba an-nasu hajaba an-nasa anituhuli ilaih fatafaqo innahu fatafaqo annahu afaqo fi ba'dil ayami faqala al-hajibahu man bilbabi minal mahawiji faqala asyaratun minal asrofi kodamu min khorosan walahum bilbabi idata ayamin pastada'ahum farohaba bihim wasalahum an kudumihim. Jadi Ibnu Kholikon ini mengutip dari beberapa koleksi bahwa ketika Abu Dulaf yang disebutkan di atas ini jatuh sakit menjelang ajalnya. Jadi Abu Dulaf ini Al-Ajli ini, Abu Dulaf Al-Ajli ini orang yang
kaya raya, orang yang hartanya melimpah. Nah, suatu ketika Abu Dulaf al-Ajli ini jatuh sakit menjelang ajalnya, artinya sakit yang kemudian meninggal. Kemudian ia mencegah orang-orang memasuki rumahnya karena sakitnya sudah berat, sehingga dilarang untuk siapapun orang yang ingin menjenguknya, nah, atau menengoknya. Suatu hari ia sadar kembali dan pengurus rumah tangga bertanya, siapakah yang berdiri di depan pintu orang-orang yang membutuhkan? Ia menjawab, 10 bangsawan telah datang dari Khorasan dan telah berdiri di depan pintu selama beberapa hari. Maka ia memanggil mereka, menyambut mereka dan menanyakan tentang kedatangan mereka. Jadi karena Abu Dulaf al-Ajli ini jatuh sakit, yang sakit itu menjelang meninggal, sehingga siapapun dilarang bertamu ke rumahnya. Namun suatu ketika pembantunya ini mengabarkan kepada Abu Dulaf al-Ajli bahwa di luar rumah ini sudah ada 10 keturunan Nabi Muhammad yang sudah berhari-hari meminta kesediaannya agar Abu Dulaf ini memberi bantuan kepada mereka karena mereka butuh bantuan. Nah, setelah itu orang yang 10 orang dari keturunan Rasulullah yang sudah berhari-hari menunggu di depan pintu rumahnya ini dipersilahkan masuk ke dalam rumah Abu Dulaf al-Ajli. Nah, setelah dipersilahkan masuk ke dalam rumah, apa yang terjadi? Nah, faqalu dhaqat bina al-ahwalu wa sami'na bi karamika faqasatnaka fa akhraja isrina kisan fi kulli kisin alfu dinarin wa dafa'a li kulli wahidin kisaini suma'a atau li kulli wahidin mu'annati tariqihi wa qala la taftasu al aqyas hatta tasilu biha salimatan ila ahlikum wa asrafu dalika fi masalihi tariq. Jadi mereka berkata, 10 asraf yang dipersilahkan masuk ini berkata kepada Abu Dulaf al-Ajli, keadaan kami sedang sulit dan kami mendengar tentang kemurahan hati Anda. Jadi kami datang kepada Anda, ia mengeluarkan 20 karung, masing-masing berisi 1000 dinar, dan memberi mereka 2 karung untuk setiap syarif itu. Kemudian ia memberi mereka bekal untuk perjalanan mereka dan berkata, jangan periksa karung-karung itu sampai kalian tiba di keluarga kalian dengan selamat, dan belanjakanlah uangnya di jalan. Nah ini, jadi Abu Dulaf al-Ajli ini terkenal orang yang dermawan dan kaya raya. Nah, menjelang mau meninggalnya, ini kedatangan 10 keturunan Rasulullah, yang 10 orang dari keturunan Rasulullah itu mereka sedang pailit ekonomi. Karena itu mereka memohon kepada Abu Dulaf al-Ajli agar Abu Dulaf al-Ajli ini mensedekahkan sebagian rezekinya. Akhirnya 10 asrof atau keturunan Nabi itu dipersilahkan masuk, dan Abu Dulaf al-Ajli mengeluarkan 20 karung uang dinar. Ini uangnya sudah nggak recehan lagi, sudah nggak lembaran lagi, ini sudah karungan. Jadi masing-masing dari asrof itu dikasih 2 karung uang. Setiap 1 karung isinya 10 dinar, 1000 dinar. Jadi setiap 1 karung itu isinya 1000 dinar. Nah, masing-masing dari 10 asrof dikasih 2 karung uang, itu masih dikasih bekal. Artinya yang 2 karung itu disuruh bawa pulang, jangan dibuka di jalan, nanti buka setelah sampai di rumah. Nah, setelah sampai di rumah, gunakanlah uang tersebut bersama keluarganya. Itu pesan dari Abu Dulaf al-Ajli. Jadi di samping per asrof, per syarif itu dikasih 2 karung, plus dikasih bekal selama perjalanan. Jadi 2 karung itu utuh sampai ke rumah. Berarti per syarif mendapat 2000 dinar. Ini luar biasa.
Kemudian sumakola lihat tu bali kulu wahidin minkum bikhotihi innahu fulanu nu fulanin hatta yang tahi ila Ali bin Abi Thalib wa yadkuru jaddatuhu Fatimatu bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sumayaktubu ya Rasulullah ini wajadtu idhofatan faqasattu wa batula fin al-ajli fa'atoni alfai dinarin karomatan laka wa tolapan lima radhotika wa roja'an li syafa'atika. Kemudian beliau bersabda, hendaknya kalian masing-masing ini menulis kepadaku dengan tulisan tangan sendiri, dia adalah si fulan, putra si fulan, hingga ia sampai kepada Ali bin Abi Thalib dan sebutkan neneknya yaitu Fatimah putri Rasulullah. Kemudian ia menulis, wahai Rasulullah, aku menemukan sesuatu yang perlu ditambahkan ke dalam rekeningku, maka aku pergi menemui Abu Dulaf al-Ajli dan beliau memberiku 2000 dinar sebagai penghormatan kepadamu, memohon keridhaanmu dan mengharapkan syafaatmu. Jadi ini cerita. Setelah 10 sarib keturunan Rasulullah, per sarib dikasih 2 karung uang yang jumlah totalnya berarti per sarib dapat 2000 dinar. Setelah itu setiap sarib ini disuruh menulis namanya, kemudian bin-binnya, artinya anak siapa, kakeknya siapa, diurut terus, dicatat secara keseluruhan sampai pada Nabi Muhammad. Nah, setelah menulis runtutan nasabnya, kemudian seseorang dari sarib itu merasa kurang, artinya dikasih merasa kurang, sehingga mendatangi lagi kepada Abu Dulaf al-Ajli dan dikasih 2000 dinar. Nah, alasannya Abu Dulaf al-Ajli ini per sarib disuruh menulis nasabnya ini sebagai bukti sodakohnya nanti ketika meninggal, agar apa? Agar mendapat syafaat Rasulullah. Nah, kemudian fakatabu wataslamu al-awraqo wataslamu al-awraqu wa usa man yatawalla tajhizahu idza mata ayyadoa tilkal awraq fi kafani hatta yali biha Rasulullah wa yu'riduha alaih. Maka mereka pun menulis dan Abu Dulaf al-Ajli menerima surat-surat itu. Ia memerintahkan orang yang akan mempersiapkannya jika ia meninggal untuk memasukkan surat-surat itu ke dalam kain kafannya agar ia dapat membawanya kepada Rasulullah dan menunjukkan kepadanya. Nah, disinilah. Jadi catatan nasab dari 10 sarib yang per sarib dikasih 2000 dinar oleh Abu Dulaf al-Ajli. Ini catatan-catatan mereka, catatan nasabnya. Ini kemudian disimpan oleh Abu Dulaf al-Ajli. Kemudian Abu Dulaf al-Ajli ini memberikan catatan itu kepada orang yang nanti ngurus jenazahnya. Kemudian catatan itu disuruh dimasukkan ke dalam kain kafannya. Agar apa? Agar menjadi bukti bahwa Abu Dulaf al-Ajli ini sudah pernah mensedekahkan dinar dengan jumlah banyak kepada 10 keturunan Nabi. Dan agar mendapat syafaatnya Nabi Muhammad Rasulullah. Jadi catatan nasab dari 10 sarib itu dimasukkan ke dalam kain kafan mayit Abu Dulaf al-Ajli. Padahal ajaran Islam ini kan melarang benda apapun ini masuk ke dalam kafan pembungkus mayit. Artinya jangankan benda, tulisan ayat Al-Quran saja ini haram. Jadi kain kafan kemudian ditulisi Arab ayat Al-Quran saja haram. Terlebih ketika kafan itu dikasih catatan-catatan terkait sodakohnya Abu Dulaf al-Ajli agar menjadi saksi bahwa Abu Dulaf al-Ajli ini sudah bersodakoh ke 10 keturunan Rasulullah. Nah, ini kan menyimpang. Jadi cerita ini
di samping ini cerita pendawiran. Jadi ini cerita pendawiran karena 10 Syarif ini ngemis datang ke rumah Abu Dulaf Al-Ajli. 10 Syarif ini dalam kondisi ekonomi yang sulit. Ya karena Syarif tentu ya Abu Dulaf Al-Ajli ya tidak segan-segan memberikan mereka banyak uang. Nah, padahal anjuran Al-Quran, anjuran hadis untuk bersodakoh itu ya kepada siapapun yang membutuhkan. Malah nggak ada itu dalam Al-Quran, dalam hadis, anjuran kamu lebih utama sodakoh kepada keturunan Nabi, itu nggak ada. Anjurannya ya sodakoh kepada orang yang membutuhkan, itu lebih tepat sasaran. Nah, ketika di sini ceritanya itu menggiring satu opini bahwa ketika umat muslim ini mensodakohkan sebagian rizkinya kepada keturunan Nabi, maka akan ada efek positif kepada pensodakohnya. Tentu dalam cerita ini pensodakohnya akan mendapat syafaat Rasulullah. Padahal dalam Al-Quran, dalam hadis, anjuran sodakoh ini pada siapapun yang membutuhkan. Ini secara umum, lagi-lagi konteks agama, anjuran agama ini berlaku secara umum, tidak berlaku secara tafsir. Tetapi kitab-kitab Balawi ini cenderung mentafsir bahwa lebih utama mensodakohkan sebagian rizki kepada para keturunan Nabi. Nah, ini kan bab pendawiran di sini. Lah maka pendawiran ini memang ada kitabnya dan ini sudah berlaku sejak dulu. Sejak dulu Ba'alawi ada, ini pendawiran sudah berlaku. Ya maka tidak heran ketika Ba'alawi yang ada di Indonesia ini getol mendoktrin pribumi. Tujuannya ya di samping agar mereka dimuliakan, ya pendawiran agar tetap berjalan sehingga mereka bisa hidup enak tanpa harus bersusah payah memeras keringat. Ini ada kitabnya, jadi kitab Rosfatus Shoti halaman 259 ini membahas tentang pendawiran. Jadi dengan bersodakoh kepada keturunan Nabi ini akan mendapat efek luar biasa nanti di yaumil kiamat, mendapat syafaat Rasulullah. Padahal anjuran Al-Quran, anjuran hadis ini untuk anjuran sodakoh itu bersifat secara umum. Sodakoh kepada siapapun yang membutuhkan ini mendapat pahala. Jadi tidak ada anjuran sodakoh, kamu sodakoh kepada keturunan Nabi, maka kamu akan mendapat keutamaan, itu enggak ada. Enggak ada. Ya mendapat keutamaan ketika kita mensodakohkan sebagian rezeki kita kepada orang yang membutuhkan. Nah, terkait catatan nasab dari 10 Syarif yang sudah dikasih uang dengan total 20.000 dinar, yang kata Abu Dulaf Al-Ajli agar menjadi saksi bahwa Abu Dulaf Al-Ajli ini telah mensodakohkan sebagian rizkinya kepada keturunan Nabi, sehingga Abu Dulaf Al-Ajli ini mendapat syafaatnya Nabi nanti di yaumil kiamah. Ini ajaran yang menyimpang, karena kain kafan mayit ini tidak boleh dikasih sesuatu, artinya tidak boleh dikasih benda-benda. Jangankan benda, tulisan ayat Al-Quran saja haram, apalagi dikasih catatan-catatan nasab. Ini haram, tidak boleh. Nah, untuk menguatkan argumen saya bahwa kain kafan si mayit ini tidak boleh dikasih tulisan-tulisan, misalnya ayat Al-Quran maupun benda-benda lain, saya akan kutipkan satu pendapat dari Ibnu Sholah. Jadi dalam keterangan ini Ibnu Sholah menjelaskan secara detail. Saya baca tagnya. Mas'alatun fil kafni hal yajuzu ayatuba alaihi suwarun minal Qur'an Yasin wal Kahfi wa ayu suratin arada wala yahilu hadha khaufan min sotidil mayiti wasilani ma fihi alal ayati wa asma'illah ta'ala al-mubarakati al-muhtarimati as-syarifati wa hal yajuzu ayyashabahu fil qabri syai'un minasyabi al-muhitah
ajaba radhiyallahu anhu la yajuzu dzalika wa ammal muhito fayajuzu ayyafuna fi komisin ayakfana fi komisin. Artinya, persoalan tentang kain kafan, apakah boleh menulis kain kafan dengan surat dari Al-Quran, misalnya surat Yasin, Al-Kahfi, ataupun surat Ar-Ra'd, atau surat dari Al-Quran yang lain yang ia inginkan, atau tidak diperbolehkan karena takut nanah dari si mayit dan itu akan mengalir atau berbaur dengan ayat Al-Quran dan Asmaul Husna yang mulia. Dan apakah mayit itu boleh dikuburkan dengan menggunakan kemeja, baju yang dijahit pada saat dikubur? Kemudian Ibnu Shalah menjawab, tidak boleh menulis ayat Al-Quran di kain kafan. Adapun pakaian yang dijahit, maka boleh menggunakannya di dalam kubur. Jadi bahwa memang tidak diperbolehkan menaruh benda-benda apapun dalam kain kafan mayit, termasuk catatan nasab para asrof seperti yang dikatakan Abu Dulaf Al-Ajli. Bahkan menulis ayat Al-Quran saja tidak diperbolehkan dalam kain kafan tersebut. Dan ini pendapat ini dikatakan oleh Ibnu Shalah. Dan ada ulama lain yang mengatakan haram menulis ayat Al-Quran pada kain kafan. Pendapat itu difatwakan oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi atau Al-Bantani dalam kitab Nihayatul Zen Irsyadul Muqtadi'in halaman 152. Jadi Imam Nawawi Al-Jawi mengatakan tahrumu kitabatu syai'in minal Qur'ani alal kafni syianatan an sotidil mauta. Jadi artinya haram hukumnya menulis sesuatu dari ayat Al-Quran pada kain kafan sebagai pemeliharaan bagi Al-Quran dari kotoran nanah dari si mayit. Jadi alasannya ya memelihara Al-Quran agar tidak terkotori oleh nanah dari si mayit pada saat pembusukan. Nah, dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah pun menjelaskan tentang haramnya menulis kain kafan dengan ayat Al-Quran. Bahkan dalam kitab ini diterangkan keharaman menulis ayat Al-Quran atau Asmaul Husna di kain kafan dengan mengutip kitab Hasyiatul Jamal A'la Syarah Al-Minhaj. Nah, dalam kitab ini dikatakan sebagai berikut, ja'a fil jamali ala syarhil minhaj la yajuzu lahu ayatuba alaika syai'an minal qur'ani awil asma'il mu'adzamati syianatan laha minas sotid. Artinya tidak boleh hukumnya bahwa menulis sesuatu dari ayat-ayat Al-Quran atau Asmaul Husna di kain kafan itu sebagai pemeliharaan Al-Quran dari kotoran nanah yang berasal dari si mayit. Jadi kain kafan ini tidak boleh ditulisi ayat-ayat Al-Quran sebagai bukti pengagungan agar ayat suci tersebut tidak terkotori oleh nanah mayit pada saat mayit ini mengalami pembusukan. Nah, disamakan dengan itu pun dalam bungkusan mayit ini tidak boleh di dalam kain kafan tersebut dikasih catatan-catatan selain dari Al-Quran, seperti dikasih catatan nasab-nasab seperti yang dikatakan Abu Dulaf Al-Ajli, catatan dari 10 asrof yang dikasih harta 20 dinar. Itu tujuan dimasukkannya catatan nasab tersebut agar menjadi saksi bahwa Abu Dulaf telah mensodakohkan sebagian rizkinya kepada 10 keturunan Nabi, sehingga Abu Dulaf Al-Ajli ini bisa mendapat syafaat Nabi Muhammad nanti di Yaumil Qiyamah. Nah, tentu apa yang dilakukan dalam cerita ini, yang dalam cerita ini adalah tokoh dalam cerita ini yaitu Abu Dulaf Al-Ajli. Ini ceritanya tidak benar karena Abu Dulaf Al-Ajli ini menaruh catatan-catatan nasab 10 syarif yang sudah dikasih 20.000 dinar ini dimasukkan ke dalam pembungkus mayitnya. Nah, catatan itu dimasukkan ikut dibungkus di kain kafannya ini dengan tujuan agar menjadi saksi bahwa bukti Abu Dulaf Al-Ajli ini telah mensodakohkan sebagian rizkinya kepada keturunan Rasul sehingga di Yaumil Qiyamah mendapat syafaat dari Nabi. Tentu ini tidak bisa dibenarkan
menurut fikih ini tidak diperbolehkan. Nah, inilah satu penyimpangannya. Jadi di samping ini menyangkut soal fikih yang menyimpang, pun menyangkut tentang bahwa pendawiran yang dilakukan oleh klan Ba'alawi ini memang sudah sejak dulu berlaku, di mana mereka selalu mendoktrin seluruh muslim di dunia bahwa dengan mensodakohkan sebagian rizkinya kepada keturunan mereka, keturunan Rasul, ini membawa nama Rasul. Padahal ini ya yang ngarang Ba'alawi. Artinya dengan membawa-bawa Rasulullah, tetapi yang dimaksud adalah Ba'alawi. Dengan mensodakohkan sebagian rizkinya kepada Ba'alawi, maka akan mendapat syafaat Rasulullah. Ini adalah anjuran halus. Mereka itu akan dengan enaknya menikmati harta benda milik muslim dimanapun yang dikehendaki, karena mereka memang pemalas. Mereka itu malas bekerja keras tetapi maunya hidup enak. Nah, karena itulah sehingga membuat kitab dengan bab pendawiran. Jadi pendawiran sudah ada sejak dulu, dengan bukti bahwa kitab Rosfatus Shoti pun mencatat adanya pendawiran yang ada sejak dulu. Ya, ini jika Muhyiddin nonton, Anda bisa buka kitab Rosfatus Shoti halaman 259. Ini adalah bab pendawiran, asarut tasoduki ala duriyati nabi. Jadi efek positif atas mensodakohkan sebagian rezeki kita kepada keturunan nabi, yaitu efek positifnya ya nanti akan mendapat syafaat nabi. Tetapi perlu diingat bahwa anjuran agama Islam, baik Al-Quran maupun Al-Hadis, ini menganjurkan kepada setiap muslim untuk mensodakohkan rizkinya kepada orang-orang yang membutuhkan. Tidak harus dengan keluarga Ba'alawi. Saya kira penonton paham apa yang saya sampaikan ini sebagai bukti bahwa Dawir ini ada kitabnya, dan penonton bisa buka di kitab Rosfatus Shoti halaman 259. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup kajian kitab Ba'alawi ini. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia.